Halo Sobat Kasih Fakta, kamu pasti nggak nyangka kalau pada tahun 70-an Israel pernah gagal beli tank dari Inggris hanya karena alasan politik. Tapi bukannya menyerah, mereka malah bilang, ya sudah, kita bikin sendiri aja. Dan hasilnya, lahirlah monster baja yang sekarang ditakuti di Gaza, Merkava, tank buatan Israel yang jadi simbol kekuatan darat dan kebanggaan militernya. Uniknya, tank ini beda dari yang lain. Mesin di depan, ruang belakang bisa buat angkut korban, dan sistem pertahanannya sampai pakai kecerdasan artifisial. Tapi bagaimana kisah di balik kelahirannya? Kenapa tank ini disebut sebagai benteng berjalan yang paling ditakuti di Timur Tengah? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada awal tahun 70-an, Israel menghadapi masa sulit dalam pengembangan kekuatan militernya. Mereka sadar, ketergantungan pada negara lain adalah kelemahan besar yang bisa berakibat fatal di tengah situasi geopolitik yang tidak stabil di Timur Tengah. Saat itu, Israel sangat ingin memiliki tank tempur utama modern untuk memperkuat pasukan daratnya. Pilihan mereka jatuh pada tank buatan Inggris bernama Chieftain, yang pada masa itu dianggap sebagai salah satu yang paling kuat di dunia. Namun, harapan itu pupus ketika pemerintah Inggris menolak menjualnya karena alasan politik dan tekanan internasional. Penolakan Inggris bukan sekadar urusan dagang, tapi tamparan bagi kebanggaan nasional Israel. Mereka sadar bahwa jika suatu hari negara sekutu menutup pintu, Israel akan kehilangan kemampuan bertahan. Dari titik inilah lahir tekad besar untuk menciptakan tank buatan sendiri. Proyek rahasia itu diberi nama Merkava, yang dalam bahasa Ibrani berarti kereta tempur atau kendaraan perang. Pengerjaannya dimulai sekitar tahun 1970 di bawah kepemimpinan seorang jenderal karismatik bernama Israel Tal. Ia adalah sosok legendaris yang memahami seluk-beluk pertempuran darat dan tahu betul kelemahan tank-tank asing yang selama ini digunakan IDF, pasukan pertahanan Israel. Tal memiliki visi yang sangat berbeda dari desainer tank barat. Baginya, prioritas utama bukan kekuatan tembak, tapi keselamatan awak di dalamnya. Ia ingin menciptakan tank yang bisa melindungi prajurit seperti benteng berjalan. Karena itulah, desain Merkava dibuat tidak lazim. Mesin ditempatkan di bagian depan untuk menahan serangan langsung dari depan, sementara bagian belakangnya disediakan ruang untuk membawa prajurit tambahan atau mengevakuasi korban luka dari medan perang. Pendekatan ini benar-benar revolusioner dan belum pernah diterapkan di negara lain pada masa itu. Pada tahun 1979, setelah hampir satu dekade penelitian dan pengujian, Merkava Mark I resmi diluncurkan dan mulai digunakan oleh IDF. Tank ini dirakit sepenuhnya oleh industri militer dalam negeri Israel. Dari mesin, meriam, hingga sistem komunikasi, semuanya diproduksi secara mandiri. Momen itu menjadi simbol kemandirian militer Israel dan awal dari era baru pertahanan darat mereka. Bentuk Merkava terlihat garang, dengan siluet rendah dan tubuh besar berlapis baja tebal. Bukan sekadar kendaraan tempur, tapi manifestasi tekad bangsa kecil yang dikelilingi musuh untuk tetap bertahan. Dari hari pertama kemunculannya, Merkava langsung menarik perhatian dunia. Banyak analis militer menilai, langkah Israel ini bukan hanya soal teknologi, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian total dalam sistem persenjataan. Keputusan itu terbukti visioner. Saat negara lain masih sibuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, Israel sudah selangkah lebih maju dengan konsep tank yang mengutamakan keselamatan manusia di dalamnya. Bagi Jenderal Tal, kehilangan tank bisa diterima, tapi kehilangan nyawa prajurit adalah kegagalan moral. Filosofi itu tertanam kuat dalam setiap baut dan plat baja Merkava. Begitulah, dari sebuah penolakan diplomatik di London, lahir sebuah simbol kekuatan baru di Timur Tengah. Merkava bukan sekadar tank, tapi cermin dari tekad Israel untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Sebuah ambisi yang lahir dari luka politik, lalu tumbuh menjadi kebanggaan nasional, yang hingga kini masih menjadi tulang punggung pasukan darat mereka. Dan ketika monster baja itu untuk pertama kalinya meluncur di padang pasir Negev,
dunia mulai menyadari bahwa Israel telah memasuki babak baru dalam sejarah militernya, dari ketergantungan menuju kebangkitan, dari penolakan menjadi kekuatan, sebuah langkah besar yang akan mengubah peta peperangan modern selama puluhan tahun ke depan. Begitu Merkava resmi diperkenalkan pada akhir dekade 70-an, dunia militer langsung memperhatikannya. Bukan hanya karena tank ini buatan Israel yang relatif kecil sebagai negara, tetapi karena desainnya yang benar-benar berbeda dari standar Barat maupun Timur. Jika tank-tank dari Amerika dan Uni Soviet menekankan kecepatan serta daya tembak besar, Merkava justru dirancang dengan filosofi perlindungan manusia di atas segalanya. Perbedaan paling mencolok terlihat dari posisi mesin. Hampir semua tank di dunia meletakkan mesin di bagian belakang, namun Merkava justru menempatkannya di depan. Desain ini bukan tanpa alasan. Dengan posisi tersebut, mesin menjadi lapisan pelindung tambahan bagi awak di dalam kabin. Jadi ketika tank terkena serangan frontal, mesin akan menerima sebagian besar energi benturan dan memberi kesempatan bagi kru untuk bertahan hidup. Di belakangnya, ruang kosong yang biasanya digunakan untuk amunisi diubah menjadi kompartemen serbaguna. Disinilah Merkava mulai mendefinisikan ulang fungsi tank modern. Ruang belakang itu bisa membawa 4-6 prajurit tambahan, atau digunakan untuk mengevakuasi korban luka langsung dari garis depan tanpa perlu kendaraan medis terpisah. Fitur ini sangat penting dalam kondisi perang seperti di Lebanon atau Gaza, di mana garis tempur dan area sipil seringkali berdekatan. Dengan kemampuan tersebut, Merkava bukan hanya alat penghancur, tapi juga alat penyelamat. Merkava Mark I menjadi dasar untuk pengembangan generasi berikutnya. Tak lama kemudian, lahirlah Merkava Mark II yang membawa peningkatan pada sistem kontrol tembakan dan pelindung baja modular. Selanjutnya muncul Merkava Mark III yang dilengkapi meriam kaliber 120 mm serta mesin lebih bertenaga. Namun puncak evolusi sesungguhnya terjadi pada Merkava Mark IV, versi yang paling dikenal saat ini. Tank ini dilengkapi sistem perlindungan aktif bernama Trophy yang mampu mendeteksi dan menembak jatuh rudal anti-tank sebelum mengenai badan kendaraan. Sistem Trophy ini membuat Merkava menjadi salah satu tank paling aman di dunia. Ketika rudal musuh mendekat, radar di menara tank akan menangkap arah datangnya proyektil dan meluncurkan muatan penangkal kecil yang meledak di udara. Serangan yang bisa menghancurkan tank lain, pada Merkava hanya meninggalkan percikan di udara. Dalam operasi-operasi di Gaza, sistem ini terbukti menyelamatkan banyak awak tank dari ancaman RPG dan misil portable. Kini teknologi Merkava terus berkembang menuju generasi kelima yang disebut Merkava Barak. Versi ini tidak hanya mengandalkan kekuatan baja, tetapi juga kecerdasan buatan. Dengan sensor optik canggih dan sistem analisis medan secara real-time, tank ini bisa membaca situasi pertempuran dan memberikan rekomendasi taktik bagi awaknya. Dunia menyebutnya sebagai tank dengan otak digital. Dibandingkan dengan tank konvensional seperti Abrams dari Amerika atau Leopard dari Jerman, Merkava punya keunggulan tersendiri. Ia mungkin bukan yang tercepat di medan datar, tapi paling tahan dalam perang urban. Ia bukan yang paling ringan, tapi paling fleksibel di medan gurun dan berbatu. Dan yang paling penting, desainnya menempatkan keselamatan manusia di pusat filosofi tempur. Semua itu menjadikan Merkava bukan sekedar produk teknologi, tapi juga perwujudan pemikiran strategis bangsa yang terbiasa hidup di bawah ancaman. Dari baja dan sirkuit elektroniknya, kita bisa membaca karakter negara yang menciptakannya, tangguh, adaptatif, dan tak pernah menyerah pada ketergantungan luar negeri. Tank ini adalah hasil dari sejarah panjang perjuangan dan inovasi, dan setiap versi barunya membawa pesan yang sama, bahwa di balik kekerasan perang, ada nilai kemanusiaan yang tetap dijaga melalui perlindungan terhadap nyawa prajuritnya. Selama lebih dari 4 dekade, Merkava menjadi tulang punggung kekuatan darat Israel Defense Forces. Sejak pertama kali turun di medan perang pada tahun 79, tank ini telah melewati berbagai pertempuran besar, dari invasi Lebanon tahun 82 hingga operasi-operasi di Gaza yang penuh dengan pertempuran urban dan jebakan bawah tanah. Di setiap operasi itu, Merkava selalu berada di garis depan, menjadi pelindung sekaligus penggempur.
Pasukan Israel menyebut Merkava sebagai tameng berjalan. Tank ini dirancang untuk memimpin gerak maju pasukan infanteri, menembus benteng musuh, dan membuka jalur aman bagi kendaraan lain. Dalam perang di Lebanon, Merkava terbukti mampu menahan serangan berulang dari roket anti-tank yang ditembakkan dari jarak dekat oleh milisi Hizbullah. Bahkan ketika terkena hantaman langsung, banyak awaknya yang tetap hidup karena perlindungan lapis baja dan posisi mesin yang menjadi perisai alami di bagian depan. Dalam perang di Gaza, fungsi Merkava semakin kompleks. Tank ini tidak hanya menghancurkan sasaran musuh, tetapi juga menjadi penghubung logistik di tengah kepungan. Kompartemen belakangnya sering digunakan untuk mengevakuasi korban atau membawa pasokan amunisi tambahan. Dalam kondisi kota yang padat, di mana ancaman bisa datang dari atap rumah, lorong, bahkan terowongan bawah tanah, Merkava berfungsi sebagai pelindung utama. Dengan sistem aktif trofi yang terus beroperasi, tank ini mampu bertahan dari serangan roket portabel yang menjadi senjata andalan kelompok militan. Selain itu, kehadiran Merkava juga memiliki efek psikologis yang besar. Suara berat rantainya, debu yang membumbung ketika melintas di padang pasir, dan siluetnya yang muncul di cakrawala sering dianggap sebagai tanda awal serangan besar. Bagi pasukan Israel, itu adalah simbol keyakinan dan kekuatan. Namun, bagi musuh-musuhnya, terutama di Gaza, kehadiran Merkava sering berarti badai perang akan segera datang. Beberapa laporan dari lapangan menyebut warga sipil bahkan bisa mengenali suara tank ini dari jarak bermil-mil dan tahu bahwa pertempuran besar akan segera terjadi. Meski begitu, Merkava bukan tanpa kelemahan. Dalam pertempuran jarak dekat di wilayah padat, mobilitasnya yang besar bisa menjadi kendala. Pasukan perlawanan yang memanfaatkan jalan sempit dan terowongan bawah tanah seringkali memaksa Merkava bertempur dalam situasi tidak ideal. Namun, setiap kekurangan selalu dijawab dengan inovasi. Sensor inframerah, sistem navigasi otomatis, hingga integrasi drone pengintai kini menjadi bagian dari generasi terbaru Merkava Barak yang dirancang untuk mendukung pertempuran era digital. Bagi Israel, Merkava adalah kebanggaan nasional. Ia bukan sekedar kendaraan perang, melainkan simbol kemandirian teknologi dan mental bertahan hidup. Sejak pertama kali diciptakan, tank ini menjadi perwujudan tekad bangsa kecil yang dikelilingi ancaman, namun mampu berdiri tegak dengan hasil ciptaannya sendiri. Hingga hari ini, setiap kali Merkava meluncur di gurun Negev atau di jalanan Gaza, ia membawa pesan yang sama, bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari senjata, tapi dari keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dari medan perang di Lebanon hingga reruntuhan Gaza, dari generasi pertama hingga Merkava Barak dengan sistem kecerdasan buatan, perjalanan tank ini menggambarkan evolusi panjang militer Israel menuju era peperangan modern. Sebuah perjalanan yang dimulai dari penolakan politik, berlanjut menjadi eksperimen berani, dan kini menjelma menjadi simbol dominasi darat yang ditakuti sekaligus dikagumi dunia. Tank Merkava adalah warisan dari keputusan berani yang diambil lebih dari setengah abad lalu, dan sampai sekarang, monster baja itu masih menjadi bayangan berat di setiap pertempuran yang melibatkan Israel. Dari penolakan Inggris di tahun 70-an hingga kelahiran Merkava yang kini dikenal sebagai salah satu tank paling canggih di dunia, perjalanan ini menunjukkan satu hal, bahwa kekuatan sejati lahir dari keinginan untuk bertahan dan berinovasi. Merkava bukan hanya hasil teknologi, tapi juga simbol dari tekad bangsa yang menolak menyerah. Di setiap rantai yang berderak dan setiap pelat baja yang bergetar, tersimpan kisah tentang kebanggaan, ketakutan, dan kekuatan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan berbagai fakta menarik dan kisah luar biasa lainnya.